Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Dari kami, dari Amarket, dari saya Maurits mengucapkan salam jumpa buat rekan trader pada edisi kali ini hari Kamis tanggal 9 April 2026. Kajian kita bukan analisa tapi kajian, biar lebih keren kita ya kata kajian. Jadi kajian kita pada hari ini kita akan mencoba untuk melihat, memprediksikan apa yang terjadi pada pasar. Oleh karena itu, kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Kami harap semoga kajian ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sepertinya saya harus ke kanan dulu. Pas di tengah. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa. Tanpa buang waktu yang panjang lagi, mari kita langsung aja masuk melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pasca kesepakatan yang dilakukan antara Donald Trump dengan Iran, kemarin indeks dolar Amerika memulai perdagangan dengan sangat luar biasa, tertekan, jatuh. Rekan trader keluar dari zona 99 masuk ke zona 98 dan sempat menyentuh level 98.147 walaupun di akhir dia agak sedikit mengalami penguatan hingga menembus level 98.780. Ini tidak bisa dilepas juga dengan kembali lagi pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan Hizbullah di Lebanon. Dan untuk Euro USD, kita lihat rekan trader bahwa Euro USD naik luar biasa, imbas dari gencatan senjata, tapi kemudian setelah naik dia mengalami pelemahan dan menutup perdagangan di level 1.16605. Pound sterling pun juga prinsipnya sama, menguat imbas dari gencatan senjata hingga level 1.34842, tapi di penghujung acara sedikit tertekan dan turun di level 1.33920. Sedangkan untuk gold, jangan ditanya lagi, gold memulai perdagangan dengan sangat luar biasa imbas kesepakatan yang dikeluarkan oleh Donald Trump dan Iran keluar dari level terendah 4.600 hingga menuju 4.855. Akan tetapi seiring dengan waktu, kesepakatan pertempuran boleh terjadi, tapi di sisi lain Israel kembali menyerang pasukan Hizbullah dan kita bisa lihat menyebabkan pasar kembali bergoyang dan turun keluar dari 4.800-an, turun melemah hingga level terendah kemarin menyentuh level 4.696 walaupun akhirnya menutup perdagangan di 4.719. Dan untuk USD yen Jepang mengalami pelemahan yang sangat signifikan rekan trader, melemah memulai hari di seputaran 159, sempat melemah di 157 dan menutup perdagangan di level 158. Nah rekan trader, ini adalah perdagangan yang terjadi di hari kemarin tanggal 8. Dan kita akan masuk di kajian utama kita, tema kajian kita. Intinya analisa saya hilangkan, kita pakai kata kajian biar lebih luar biasa. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas dengan temanya yang sangat luar biasa rekan trader. Ini sabar saya lihat temanya dulu. Ini sabar rekan trader. Nah ini dia. Tema yang saya ambil untuk hari ini adalah tentang emas terfokus ke data makro Amerika Serikat. Nah, emas terfokus ke data makro Amerika Serikat. Kenapa saya ambil tema ini? Karena pada prinsipnya tema geopolitik kita udah dikit lagi terlalu politik juga kita berbicara. Tapi memang politik tidak bisa kita hilangkan. Geopolitik membuat emas bisa naik dan geopolitik juga bisa membunuh emas. Geopolitik kemarin kita bisa lihat bahwa emas bisa naik sampai 4.800 karena kesepakatan, tapi saya selalu bilang kesepakatan antara Iran dengan Amerika. Tapi di satu sisi ada Israel rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang menyebabkan kemarin walaupun kesepakatan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dan membuat emas ini bisa sampai ke 4.800, tapi di penghujung perlahan namun pasti dia kembali mengalami pelemahan. Walaupun rekan trader, data pertemuan FOMC, rilis FOMC sudah jelas menyatakan bahwa FOMC benar-benar wait and see melihat
ya. Dan memang ada peluang untuk pelemahan memangkas tingkat suku bunga 1 kali dalam tahun ini dan 1 kali lagi di tahun 2027. Itu pun juga akan tergantung dari bagaimana inflasi yang terjadi. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa ada sikap dovish yang terjadi pada statement yang dikeluarkan. Kalau kemarin-kemarin kan sikap hawkish karena awal-awal perang ya, tapi sekarang ada sedikit sikap dovish. Artinya sikap dovish ini artinya kita bisa melihat bahwa The Fed mengesampingkan permasalahan geopolitik tapi melihat data-data yang ada. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa memang data-data itu memang bukan sedikit tapi ada ruang yang bisa dipergunakan untuk memangkas tingkat suku bunga. Pada prinsipnya memang ruang ada rekan trader. Ini permasalahannya ini karena cuma perang aja yang membuat ketakutan terhadap inflasi sehingga membuat pergantian kebijakan yang tadinya harus dipangkas tapi wait and see karena ketakutan akan inflasi tersebut, sehingga kita wajar aja suku bunga yang direncanakan dipangkas kemarin tapi ditahan. Dan itu pun juga terjadi sekarang ini. Statement yang dikeluarkan memang semuanya mengarah ke situ. Tapi sikap wait and see yang diambil inilah yang menjadi landasan bahwa pasar akan terus bergerak. Tapi untuk masalah emas rekan trader secara garis besar, kalau kita lihat gini. Emas ini kalau penguatan, prinsipnya ini penguatan itu temporary. Kenapa temporary? Karena gini, kesepakatan oke terjadi. Imbas kesepakatan emas naik. Tapi rekan trader dalam peperangan kali ini ada 3 pihak rekan trader. Kalau peperangan cuma 2 pihak itu ceritanya kalau 2 kepala kan gampang. Tapi kalau ada 3 kepala ini sulit rekan trader. Karena ada 3 kepala dalam permasalahan ini, inilah yang membuat bahwa kesepakatan itu bisa saja dibatalkan. Bisa saja dibatalkan dalam hal gini. Oke, Amerika membuat kesepakatan dengan Iran, tapi kan masih ada pihak Israel. Apakah Israel setuju dengan hal tersebut? Dan itu semuanya terbukti di hari pertama kesepakatan masih ada pertempuran yang terjadi. Nah ini dia rekan trader, sehingga hampir semua analis menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mempercayai kesepakatan tersebut. Imbasnya adalah di sini kita bisa lihat bahwa imbasnya adalah emas masih tetap diprediksikan ada memang peluang naik. Tapi peluang naik itu sifatnya adalah temporary. Kenapa temporary? Karena perubahan bisa saja terjadi. Dan kita tahu sifat Donald Trump ya seperti kayak gitu. Dalam hitungan detik dia bisa mengubah sebuah permainan. Dia bisa menyatakan bahwa ini ditunda, tapi hitungan detik penyerangan bisa terjadi. Kalaupun juga nanti dia dengan Iran clear, masih ada orang ketiga yaitu Israel. Oleh karena itu sangat wajar hari ini kalau rekan trader lihat semua pasar hari ini bergerak datar. Ya, karena ya memang wait and see mereka melihat hal tersebut. Dari sisi geopolitik seperti kayak gitu, kesepakatan, tapi di antara kesepakatan ada pihak ketiga pun juga yang bisa saja melanggar itu kesepakatan sehingga membuat pasar bergejolak lagi. Sehingga para pakar para ahli menyatakan bahwa para analis menyatakan bahwa penguatan yang terjadi pada emas sifatnya temporary. Saya sepakat. Kenapa? Karena sebelum ada tanda cerita kasarnya, sebelum ada kesepakatan yang real yang benar-benar, baru kita bisa sepakat bahwa harga akan bereaksi. Tapi kalau kesepakatannya memang sudah ada tapi masih diliputi oleh ketidakpercayaan antara kedua belah pihak maupun ketiga belah pihak, ini akan sulit. Sehingga bisa dikatakan bahwa emas naik tapi dalam jangka pendek aja, sifatnya masih temporary sampai kesepakatan itu selesai baru. Nah, oleh karena itu tema kita kali ini adalah tentang emas terfokus ke data mikro. Hari ini kalau rekan trader lihat data mikro yang terjadi, ini saya belum buka lagi. Sabar rekan trader. Data mikro yang terjadi hari ini
Harap rekan trader perhatikan dengan seksama ya. Ini sabar rekan trader. Ini saya buka dulu rekan trader ya. Ini data mikro yang terjadi hari ini. Kalau rekan trader lihat, sabar rekan trader. Waduh, ini saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Nah, kita buka lagi dulu. Nah, untuk data mikro yang terjadi hari ini, yang harap rekan trader lihat adalah bagaimana hari ini akan ada data-data ekonomi yang dikeluarkan. Banyak sekali data ekonomi yang dikeluarkan hari ini rekan trader ya. Ini secara garis besar, sabar rekan trader, saya balik dulu ke sini. Aduh, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke. Rekan trader bisa lihat di sini. Untuk data yang harap rekan trader perhatikan adalah hari ini akan ada adalah data PCI ya, personal inti. Nah, ini adalah kalau rekan trader lihat ini adalah data inflasi kesukaan The Fed. Ya, ini adalah data inflasi kesukaan The Fed, tapi ini adalah data Februari sehingga data ini diperkirakan tidak terlalu bisa menggambarkan apa yang terjadi sekarang. Sehingga dari sini data yang akan benar-benar dilihat adalah bagaimana data PDB dan klaim pengangguran awal. Nah, dari tiga data ini memang akan mempengaruhi pergerakan pasar hari ini. Tapi untuk data PCI inti ini adalah bulan Februari, jadi ya setidaknya ini bulan Februari, jadi tidak terlalu memperlihatkan apa yang terjadi. Tapi secara garis besar diperkirakan bahwa kemungkinan besar bahwa inflasi masih tetap berada sesuai dengan target dan ada kemungkinan untuk bisa naik lagi. Kalau bisa naik lagi artinya dia akan menekan emas ya, Sedangkan fokus berikutnya adalah di data PDB dan klaim pengangguran awal. Ini adalah data yang akan menjadi fokus hari ini. Tapi secara garis besar kita lihat data mikro memang menjadi landasan atau kekuatan yang akan dilihat oleh emas perdagangan hari ini. Tapi kembali lagi kita akan melihat urgen yang terjadi saat ini, semua mata terpandang pada geopolitik. Oleh karena itu data bisa dikeluarkan, tapi geopolitiklah yang akan merubah hal tersebut. Kita lihat hari ini berita menyatakan bahwa Iran sudah mengirimkan delegasi untuk berunding di Islamabad, Pakistan. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan kita lihat juga apakah kesepakatan selama 2 minggu ini akan ditaati oleh kedua belah pihak. Tapi sekali lagi saya bilang ada pihak ketiga pun juga yang tidak masuk dalam kesepakatan tersebut. Nah, ini permasalahannya Amerika bersepakat dengan Iran, bukan Israel. Oleh karena itu kita akan lihat ke depan. Kalau memang masih ada peperangan letupan-letupan kecil yang terjadi, bukan cuma di Iran tapi di negara-negara lain seperti di Lebanon dan lain-lain, ini setidaknya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pasar. Oleh karena itu rekan trader, kita tetap melihat geopolitik, tapi kita memandang juga data mikro yang terjadi. Karena dari data-data tersebut setidaknya memberikan arah terhadap pergerakan pasar ke depan. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa emas menguat temporary sifatnya selama kesepakatan damai belum tercipta, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Hari ini emas bisa naik, besoknya dia bisa turun, tergantung tensi pertempuran yang ada di lapangan. Dan bagaimana keinginan dari Donald Trump. Keinginan Donald Trump itulah yang akan menjadi efek yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, thank you. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal karena waktu juga udah sangat mepet ya. Jadi kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Sekarang kita langsung masuk dari indeks dolar Amerika. Kita langsung lihat rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Kita lihat langsung aja indeks dolar Amerika. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini secara garis besar kalau kita lihat rekan trader bahwa rekan trader ini kenapa pula nih aku buka. Nah, indeks dolar Amerika hari ini pada prinsipnya dia bergerak sangat luar biasa. Luar biasanya adalah dia masih tetap wait and see. Ya, tergantung apa yang akan terjadi, wait and see, tapi segala sesuatu bisa terjadi.
Tapi kalau saya lihat, oke, kita berprinsip bahwa dia akan naik. Kalau dia akan naik artinya saya berasumsi bahwa kemungkinan besar dia ini akan sampai ke level, nah ke level sini rekan trader ya. Nah, 98.81919. Walaupun hati-hati juga bahwa segala sesuatu bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh berkeping-keping di level terendah di posisi 98.491. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk euro Uncle Sam dolar? Euro Uncle Sam dolar secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa pola pergerakan terjadi pada euro Uncle Sam dolar masih tetap wait and see. Peluang tetap masih ada, tapi kalau kita lihat peluang untuk melemah masih terbuka dengan lebar. Saya bisa bilang bahwa peluang untuk melemah tetap besar. Dia bisa kembali melemah ke level sempurnanya di seputaran 1.16302. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa data-data yang dikeluarkan hari ini juga sangat mempengaruhi. Tidak tuh kemungkinan dia bisa kembali naik lagi ke level tertinggi di seputaran 1.16943. Dan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama rekan trader. Pola pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini. Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bahwa pound sterling pun juga masih tetap sama rekan trader. Segala sesuatu masih tetap sama, peluang melemah masih tetap ada, walaupun hati-hati penguatan bisa saja. Jadi, analisa saya dia bisa melemah hingga level 1.33565. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa penguatan masih terbuka dengan lebar. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.34524. Nah, ini dia rekan trader pola pergerakan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat pola pergerakan terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat, gold bergerak dengan sangat luar biasa. Potensi masih tetap ada, potensi melemah pun juga masih terbuka dengan lebar, walaupun potensi penguatan masih tetap besar. Analisa saya menyatakan bahwa pelemahan masih bisa terjadi dan bisa membuat dia jatuh ke level terendahnya itu di seputaran 4.674. Tapi hati-hati, data-data yang akan terjadi malam nanti bisa juga membuat dia ini naik di 4.758. Jadi pada prinsipnya hari ini pasar sedikit wait and see, melihat segala sesuatu yang bisa terjadi, tapi dia akan tetap bergerak antara 4.600 sampai 4.700-an ya. Untuk 4.800 kayaknya enggak deh. Dia hari ini ya paling tinggi-tingginya itu di 4.758 ya, sedangkan kalaupun dia melemah menurut saya itu sampai di level 4.674. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini secara garis besar peluang naik masih sangat besar ya, dan saya analisa dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi maksimum ya, nggak terlalu jauh-jauh amat sih, tapi 159.144 bisa dilalui. Tapi sekali lagi hati-hati juga bahwa peluang untuk melemah terbesar dan bisa membuat dia kembali lagi di level terendah rekan trader di seputaran 158.545. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Sedangkan untuk rekan trader ini adalah teknikal. Untuk kalender ekonomi tadi saya udah ceritakan buat rekan trader semuanya. Bisa dilihat rekan trader pada malam nanti kalender ekonomi akan dikeluarkan 19.30, yaitu indeks PCI inti ya, semua PDB dan klaim pengangguran awal. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Bukan jangan kata analisa, demikianlah. Bukan analisa. Lupa lagi katanya. Wah, udahlah pakai analisa aja sekarang untuk sekarang ini karena saya lupa. Oke, rekan trader, demikianlah apa yang telah saya sampaikan buat rekan trader pada hari ini. Ya, semoga prediksi, kajian. Demikianlah kajian yang coba saya berikan untuk Anda hari ini. Semoga kajian yang sangat luar biasa ini menurut saya bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader, pantau terus segala informasi, pantau terus semua berita, baca terus analisa-analisa yang kami keluarkan maupun yang lain-lainnya. Karena dari analisa-analisa yang diberikan tersebut
bisa memberikan wawasan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.